Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Soal biaya ora roh aku butuh aku melaku. Kok Gusti Allah dhewe sing mikirno masalahku. Kan ngono to Mas Heru, betul enggak? Di Mas Heru itu kenapa enggak nikah-nikah ya itu karena dia yakin bahwa Gusti Allah sing mikirno. Setuju enggak? Betul tidak? Iya itu. Makanya dia enggak rabi-rabi sih, bukan karena apa-apa. Semua dipasrahkan sama Gusti Allah. Tingkat makomnya udah waliullah itu. Tinggi itu. Ya saya baru belajar Mas, artinya saya mencoba memasrahkan urusan-urusan seperti itu udahlah kepada Allah. Yang penting kita jalan, bismillah. Lomba, wis buah hadiah kondira roh. Kan begitu. Akhirnya ada beberapa santri juga yang masuk, Ustadz Iqbal masuk ke juara 4 kalau nggak salah. Ustadz Mualim juara 2. Rizky Arya Pratama juara 1. Di Diwani Jali juga sama. Diwani Jali juga ada beberapa karya yang banyak itu anak-anak dari binaan Ustadz Bil'ed Hamidi. Memang bagus, nggak bisa dibantah lagi. Diwani Jalinya padat, gemuk-gemuk, rapet banget. Itu nanti kalau kita di akhir-akhir pembelajaran nanti kita akan kaji itu bagaimana bagusnya, kenapa sih kok ini bisa menang, kenapa ini kalah, nanti kita bahas. Insya Allah ada waktu lah, ya. Kita akan upayakan untuk biar Anda itu pola pikirnya itu maju gitu. Kadang itu ada peserta kaligrafi itu udah jelek gitu kan, tapi kepedean Mas, terus nggak menang, alah itu karena memang nepotisme ini gini. Asu tenan kan ngono toh. Misalnya jurine aku tak pisoi tenan nih wis. Jangan suudon sama juri itu, jangan suudon. Kecuali juri daerah, Lumajang, lomba tingkat kabupaten Gresik, itu bisa jadi itu wala ali wasobi ajmain. Dan itu pun kamu nggak boleh suudon, ya kan? Mungkin juri itu mempertimbangkan, oh ini tak menangkan karena ini ponakan saya ini, harus diamankan ini, dimenangkan nih, kan gitu kan? Akhirnya kan kesimpulannya kan berarti kan ponakan, murid kan gitu kan? Juri punya pertimbangan itu nggak? Punya pertimbangan, kamu nggak bisa, wong keputusan juri itu nggak bisa diganggu gugat kan begitu. Enaknya juri kan begitu, makanya jadilah kamu juri kan. Kalau kamu jadi peserta, kamu dihakimi terus. Ini salahnya ini salahnya itu. Ini kurang itu. Apalagi kalau jali, udah cocok sekali untuk dibuang dan dilempar. Dan Anda hanya menjadi juara impian, juara dalam mimpi. Dulu itu kalau lomba angkatan saya itu kalau udah jali, udah lemes, udah pulang langsung ngancas. Terus pasti nggak bakal masuk final. Karena dianggap fatal. Jadi pengalaman lomba atau pengalaman penjurian yang saya alami itu dijadikan pembelajaran untuk Anda semua. Jadi sehingga ketika Anda berkarya, ya bagus itu kan menjadi subjektif nggak? Menjadi relatif nggak? Bagi juri 1, 2, 3, 4, 5 kalau misalnya jurinya 10 misalnya. Ya kan? Menjadi subjektif kan? Makanya kadang saya lomba-lomba di tingkat nasional itu saya kadang kurang yakin gitu, kurang yakin. Kenapa kok kurang yakin? Ini mohon maaf ini kritikan saya untuk semua orang, untuk para LPTQ dan yang punya kebijakan-kebijakan terkait tentang itu. Seleksinya itu loh kadang nggak mumpuni gitu. Oke lah Pak Kiai Didin Sirojudin itu guru saya itu mumpuni di bidangnya, ada Ustadz Isep itu mumpuni di bidangnya, ya kan? Ada Ustadz Tolabi itu guru saya juga itu juga mumpuni di bidangnya. Ada juri-juri yang lainnya yang memang basicnya adalah praktisi dan ahli di bidang kaligrafi. Cuman kadang ada juri-juri tambahan itu loh, yang dari perwakilan daerah-daerah itu, yang nggak jelas itu kadang. Itu saya kadang, ya Allah ini ketar-ketir Mas. Misalnya perwakilan dari mana gitu, dari Kalimantan misalnya kan, usulan dari daerah. Karena untuk ngisi kekosongan dimasukin ke posisi juri.
Sementara mereka nggak punya kapabilitas di bidang itu, nggak punya profesional di bidang itu. Sedangkan dalam proses penilaian di tingkat nasional, itu sistemnya akumulasi nilai. Coba bayangin. Misalnya gini, saya ahli kaligrafi, terus tiba-tiba ada yang dia itu biasa ngawinkan ayam itu, yang nyembelih ayam itu loh Mas, atau hobi motong kambing di daerahnya itu, dia nggak punya pengalaman kaligrafi karena diusulkan oleh daerah atau LPTK daerah dan di ACC LPTK pusat, oke ACC. Akhirnya kan plong-plong toh, plong-plong apa enggak? Loh banyak loh kasus juri-juri nasional yang kemarin juga itu ada beberapa yang saya soroti. Ini nggak layak ini. Mohon maaf ini kritikan saya. Kalau nggak layak harusnya diseleksi dong, di-out lah. Masalahnya itu menjadi bagian dari kebijakan dan keputusan penilaian. Karena nilainya itu akumulasi Mas. Misalnya gini, juri A ngasih nilai misalnya peserta B dari Banten misalnya. Peserta J dari Jakarta. Ya kan? Peserta JT dari Jawa Tengah. Jurinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu membuat nilai sendiri-sendiri. Ya kan? Kemudian nilainya itu diakumulasi dari seluruh peserta yang ada, dari 30 provinsi misalnya. Dan dijumlah, nanti yang paling banyak berarti itu yang menang, kan begitu kan? Bahaya nggak kira-kira kalau misalnya jurinya goblok gitu kan? Terus yang dikai nilai lagi malah yang welek tulisannya. Atau dia membela daerahnya sendiri. Bisa terjadi nggak itu? Itu bisa terjadi. Boh iki aku ngomongin lagi meh di apakno ya monggo ngaku ya ora juri. Ora patheken aku dadi juri nasional. Aku gawe lomba kaligrafi dhewe, tak jure-jureni dhewe kan gitu. Karena juri di nasional ya seperti itu tadi model-modelnya. Rekrutmennya itu loh yang nggak pas, kurang tepat. Bukan berarti sampai ngejadi juri, enggak kayak apa aku jadi juri. Aku mending ngulang kue sing do pinter kuwi, ya ta? Nek wis pinter kok manfaat ilmune dadi juri kowe. Itu loh Mas. Kayak contoh kemarin di nasional, itu juga sama itu. Saya perhatikan juri dari mana kemarin itu, dari Padang ya, Padang kan tuan rumah kan, itu sampai double itu. Pak Irhas Somad dan Ustadz Ade Setiawan. Ade Setiawan itu junior saya di Lemka. Jadi juri, yang satu lagi Pak Irhas Somad loh. Juri kaligrafi kok sampai 2 iki loh. Iki kepiye iki, kecolongan ini LPTK Jawa Tengah, apa LPTK nasional. Harusnya kan perwakilan daerah cukup 1 saja. Sehingga apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Ya saya nggak suudon. Juri lokal otomatis membela daerahnya nggak kira-kira? Secara tidak langsung itu loh, jujur aja wes rasa ason-asonan iki. Mesti bela daerah ya Mas. Jawa Tengah kemarin ada juri namanya Pak Wahid Adib, diusulkan dari LPTK Jawa Tengah dan di ACC. Beliau menilai di bidang KOT. Tetap bela daerah tetap. Makanya nak sing koyo Maluku, kok NTB, kowe aja ngarep-ngarep menang nang, ya. Aja ngarep-ngarep menang. Kok salam ae wis ora apa-apa ngono. Dadi kowe misalnya lomba kaligrafi, karyamu apik banget, kowe urung mesti iso menang. Karena tadi itu, juri-juri itu dari perwakilan daerah-daerah yang kuat. Ini loh, ini masukan saya ini, benar-benar ini harus ditindaklanjuti. Suara saya ini membumi dan mengangkasa ini. Malaikat Jibril dungu-dungu ini. Ya toh. Mataram wis ora usah melu lomba nak ngono kuwi, modele carane ngono. Ya. Kacau, enggak kredibel. Makanya saya pengen bikin lomba kaligrafi apa namanya itu? Apa namanya itu? Lomba kaligrafi apa namanya? Bukan lomba kaligrafi tandingan. Untuk MTQ kita bikin lomba kaligrafi tandingan, tapi jurinya betul-betul yang hebat-hebat. Yang punya kapabilitas di bidang. Lomba kaligrafi kontemporer. Jurinya ya harus pelukis minimal itu. Lomba kaligrafi kontemporer yang juri malah ora iso nglukis. Lah iki maksudnya piye coba? Cuman Pak Robert tok iso nglukis. Iya kan? Yang lain nggak tahu, nggak jelas itu. Dasar ilmunya dari mana. Minimal ambillah yang punya kapasitas di bidang itu. Sehingga ketika menilai itu memang betul-betul luar biasa. Meskipun ada kemajuan di bidang lain, ada beberapa tokoh kaligrafer nasional dan tokoh iluminasi misalnya Pak Haldani itu juga bisa dicatut misalnya diambil, itu kan keren. Mereka ahli-ahli ornamen, ahli iluminasi. Oke, kira-kira begitu evaluasi pada malam hari ini. Kita lanjutkan besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.